sebelum saya tadi kan ada dari profesor ya, yang Profesor Tere yang sudah menjelaskan tentang imunitas ya ke Bapak Ibu semuanya, yang sebenarnya bahannya itu ini buat anak-anak kuliahan nih, untuk yang kuliah dokter gitu. Nah gimana Bapak Ibu, kepalanya ngerasa ada yang pusing kah atau masih biasa aja? 괜찮대요. 수준이 너무 높으십니다. Oh berarti Bapak Ibu semuanya itu level ininya ya, kepintarannya tinggi kayaknya ya. Makanya habis denger gitu juga tetap nggak pusing. Ya, tadinya sebenarnya pas beliau sampaikan ya tentang imunitas, kirain bakal denger ya tentang produknya apa sih gitu tadi yang dikonsumsi, kok kayaknya penasaran gitu. Tapi kayaknya mungkin karena kode etik dokter juga ya, jadi beliau tidak bisa mengatakan untuk produknya itu apa. 근데 아마도 하고 싶으셨는데 막 입이 간질간질 하셨는데 못 하셨던 것 같아요. Ya kayaknya sih kalau saya lihat kayaknya mungkin profesor juga udah gatal banget rasanya pengen ngomong gitu ya. Saya juga ngelihatnya tuh kayaknya dia udah pengen banget gitu ngomong tapi nggak bisa ketahan akhirnya. 네, 그래서 제가 어제 이어서 말씀드리도록 하겠습니다. Makanya sekarang hari ini saya akan menyampaikan ya ke Bapak Ibu semuanya, melanjutkan materi yang saya sampaikan kemarin. Ya kemarin kan saya sudah jelaskan juga ya Bapak Ibu semuanya tentang bagaimana sih sejarah dari Hemohim ya, bagaimana pengembangannya. Nah kemarin saya ada sampaikan berapa tahun kira-kira sejarah Hemohim. Bapak Ibu masih ingat nggak berapa tahun? 30년. 30년 됐죠. Iya betul, jadi 30 tahun ya Bapak Ibu. 이 어떤 하나의 성분, 소재 이걸로 30년 동안 연구하고 제품화되어 있는 것은 굉장히 드뭅니다. Ya sebenarnya untuk satu produk ya, dimulai dari penelitian awal, kemudian uji-ujinya, kemudian dikomersialisasikan dan lain-lainnya dalam waktu selama 30 tahun itu berjalan terus, itu adalah hal yang tidak umum ya Bapak Ibu, bukan hal yang lumrah sebenarnya. Dan menurut saya Bapak Ibu semua juga berperan juga ya di sini sebagai salah satu orang yang ikut andil di dalam sejarah Hemohim selama 30 tahun ini. Ya, jadi kemarin juga sudah saya sampaikan ya bahwa Hemohim sendiri ini dikembangkan pada tahun 1997 dari institusi nasional Korea ya bernama KRI. Dan kemudian produk Hemohim ini juga sudah mendapatkan pengujian yang sangat ketat ya dari pemerintah Korea sendiri, sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan sertifikasi yang disetujui secara individu. Ya, jadi produk untuk pengakuan secara individu ini terkenal di Korea tuh sertifikasi paling susah ya, paling ketat yang ada di Korea. Dan untuk Hemohim sendiri ini adalah produk yang diakui secara individu dengan fungsi membantu daya tahan tubuh. Ini adalah produk pertama yang ada di Korea. 네. Ya, kemudian bukan hanya di Korea saja ya, produk Hemohim ini saat ini sudah bisa dikonsumsi di banyak negara di dunia ini. Dengan diawali diluncurkan di Amerika dan saat ini juga di Indonesia, itu sejak tahun 2020 sudah bisa dikonsumsi oleh member-member konsumen Atomy di Indonesia. 넣는 것도 굉장히 어려운데 2023년도에는 피로 개선이라는 기능성으로 또 허가를 받았습니다. Ya, padahal hanya dengan untuk mengurus sertifikasi yang diakui secara individu saja itu sudah sangat susah sekali Bapak Ibu. Tapi ditambah lagi di tahun 2023 Hemohim kembali mendapatkan sertifikasi bahwa Hemohim ini bisa membantu untuk mengurangi rasa lelah. Kemudian di tahun 2024 Hemohim ini juga mendapatkan sertifikasi anti doping yang menunjukkan bahwa Hemohim ini aman untuk dikonsumsi bahkan untuk para atlet profesional. 오셨나요? Ya kemarin kan saya sempat bicara ya ke Bapak Ibu semuanya, kan Indonesia setahu saya itu terkenal ya untuk badmintonnya. Terus saya bilang diharapkan gitu Bapak Ibu bisa bawa atlet badminton. Nah hari ini ada yang sukses nggak bawa atlet ke sini, atlet badminton? Belum ya? 아직은 Ya jadi yang disebut dengan anti doping ini adalah satu produk ya di mana dia berarti bisa membantu menjaga ya daya tahan tubuh dari para atlet tanpa mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengikuti mungkin pertandingan ya dari bidang olahraga yang mereka lakukan.
Ya, jadi begitulah ya kurang lebih sejarah Hemohim selama 30 tahun dan untuk kali ini saya ya baru pertama kali loh Bapak Ibu selama 2 hari berturut-turut saya menjelaskan tentang Hemohim. 여기 하나 기록을 해놔야 되겠어요. Ya, saya kayaknya harus tambahin lagi nih di sini sejarah Hemohim saya tulis di situ 2 hari jelasin Hemohim di Indonesia. 네. Ya selain itu kemarin saya juga menjelaskan hal yang penting juga ya mengenai bagaimana sih kelahiran Hemohim ini. Kenapa Hemohim dikembangkan itu juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya saat kita misalnya terkena kanker ya Bapak Ibu itu kita harus mengalami pengobatan yang disebut kemoterapi atau bisa juga ada terapi radiasi. Ya jadi kalau misalnya kita habis melakukan kemoterapi atau terapi radiasi itu biasanya jumlah sel darah putih yang ada di dalam darah kita itu akan menurun sangat drastis. Ya tapi mungkin seperti yang Bapak Ibu ketahui kalau untuk kemoterapi itu tidak cukup hanya dengan 1 kali saja. Tapi harus dilakukan secara kontinu ya beberapa kali. Ya jadi kalau misalnya seorang pasien ya habis kemoterapi itu kan dia harus pulih dulu ya supaya dia bisa mendapatkan kemoterapi berikutnya. Nah tapi kalau misalnya si sel darah putihnya ini dia tadi turun drastis otomatis pemulihannya dia itu jadi lebih lama. Akhirnya untuk pengobatannya dia untuk kemoterapinya juga membutuhkan waktu lebih panjang juga. Ya oleh karena itu mungkin kalau misalnya bagi kita ya atau Bapak Ibu semuanya yang rutin sebelumnya mengkonsumsi Hemohim itu kan mungkin daya tahan tubuhnya jadi cepat pulih ya. Sehingga karena daya tahan tubuhnya kuat akhirnya pada saat turun itu sel darah putihnya dia bisa cepat untuk naik lagi. Tapi kalau untuk orang-orang yang mereka daya tahan tubuhnya rendah itu pasti dia sulit untuk bisa cepat pulih. Ya makanya kemudian dari KRI sendiri mereka mempunyai satu target di mana untuk bisa mengembangkan satu produk ya yang untuk orang-orang yang tadinya misalnya kemoterapi dia sel darah putihnya menurun bagaimana supaya bisa dibantu agar sel darah putihnya itu naik lagi. Nah itulah yang menjadi latar belakang pengembangan dari Hemohim. Ya kemudian untuk di pengobatan ya tentunya kita juga perlu banyak menggunakan radiasi ya. Radiasi itu banyak digunakan di alat-alat medis juga. Nah untuk orang-orang yang bekerja di sini itu kan pastinya mereka terpapar radiasi juga. Dan bagaimana supaya bisa menjaga mereka itu tetap bisa sehat ya. Dan ini juga menjadi salah satu alasannya pengembangan produk ini. Ya jadi ini kan menjadi latar belakang ya untuk bagaimana mengembangkan satu produk yang bisa membantu 2 hal ini tadi. Nah dari sini akhirnya yang jadi hasil pengembangannya itu adalah Hemohim dan Hemohim sendiri sekarang sudah punya tiga target ya di awalnya itu punya 3 tujuan awal. Ya, jadi yang pertama itu harus mencari bahan yang bisa membantu untuk bisa produksi darah dengan cepat ya. Kenapa? Karena tadi kan sel darah putihnya menurun tuh gara-gara kemoterapi. Nah supaya dia si sel darah putihnya naik lagi berarti harus ada bahan yang bisa membantu produksi darah ini lebih cepat supaya lebih cepat pulih. Ya jadi KRI ini mencari ya bahan yang bisa membantu untuk bagaimana supaya cepat untuk regenerasi, kemudian untuk bisa hematopoiesis dan juga untuk membantu imunitas juga menjaga daya tahan tubuh. Ya, jadi berdasarkan syarat-syarat ini tadi melakukan pengembangan produk dan hasil dari pengembangan ini adalah produk Hemohim. Ya jadi di awalnya itu kan sulit ya untuk menemukan bahan yang mereka bisa mengembangkan 3 hal ini sekaligus. Akhirnya supaya 3 hal ini bisa dipenuhi itu dikembangkan dikembangkan polisakarida ya dari Hemohim ini supaya bisa membantu 3 hal ini bisa maksimal semua. Ya jadi kalau kita lihat ya kandungan di dalam Hemohim ya untuk kandungannya di dalamnya itu yang khusus ya yang spesialnya di sini adalah polisakarida yang terkandung di dalam Hemohim ini. Ya biasanya kalau kita melakukan ekstraksi dari bahan-bahan alami ya, atau bahan-bahan herbal itu biasanya tuh dari bahan-bahan tersebut akan muncul banyak sekali polifenol. Ya jadi polifenol sendiri ini fungsinya tuh sangat bagus sekali ya Bapak Ibu. Dia bisa membantu untuk menghambat penuaan dan juga bisa membantu menghambat pertumbuhan sel kanker. 여기에 더해서 다당체를 강화시키게 되면 면역 기능 자체를 직접적으로 부스팅할 수가 있습니다.
Nah, kalau misalnya dengan di sini ditambah lagi pengembangan dari polisakaridanya itu tadi, ini polisakaridanya bisa membantu untuk meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kita melalui makrofag. Ya, jadi apa sih yang membedakan Hemohim ini dengan produk lain yang juga mungkin mereka ada klaim untuk membantu sistem imun ya. Yang membedakan adalah karena Hemohim ini untuk polifenol dan polisakaridanya itu dia bisa seimbang. Itulah yang membedakan Hemohim, membuat Hemohim lebih spesial dibandingkan produk lainnya. 네. Ya, sampai yang barusan saya sampaikan itu adalah kurang lebih ringkasan ya, kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan kemarin. 요약이 잘 됐나요? Kira-kira ringkasannya Bapak Ibu bisa paham? Bagus nggak ringkasannya? 아, 좋습니다. 그래서 요거 이제 기억하면 합니다. Ya, jadi berdasarkan tadi ya latar belakangnya, bagaimana dia dikembangkan dan kandungannya. Nah, ini saya hari ini akan menjelaskan bagaimana sih mekanisme dari Hemohim ini dalam imunitas kita. Kemudian memang apakah betul gitu Hemohim ini bisa membantu ya untuk menjaga daya tahan tubuh kita dengan melampirkan juga hasil ujinya juga. Saya akan sharing ke Bapak Ibu semuanya hasil uji yang menunjukkan bahwa memang produk ini punya manfaat yang sesuai dengan klaim yang kami berikan. Ya, kemarin pada saat saya menyampaikan ya ke Bapak Ibu semuanya itu kan ada imunitas itu yang adaptif ya, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Profesor, dan juga imunitas yang bawaan dari kita. Ya, jadi kalau misalnya pada saat virus ya masuk ke dalam tubuh kita, itu biasanya tubuh kita bisa langsung menyerang mereka ya yang berasal dari imunitas bawaan kita yang ada di dalam tubuh kita. Nah, biasanya yang berperan di sini adalah sel NK dan juga makrofag. Ya, oleh karena itu kami melakukan uji klinis ya terkait bagaimana sih Hemohim ini bisa mempengaruhi makrofag yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya di gambar berikut ini, itu digambar di diagram yang kedua dari kiri, itu adalah kondisi di mana pada saat sistem imunnya itu diturunkan. 이렇게 Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat itu kan yang kedua itu dia saat turun ya, dan kemudian setelah kita misalnya memberikan Hemohim dengan dosis yang berbeda-beda ya, yang pertama, kedua dan ketiga itu yang ada 100, 250 dan 500 itu masing-masing menunjukkan bahwa semakin banyak ya dosis yang diberikan itu untuk peningkatannya juga semakin tinggi. Artinya berarti dengan mengkonsumsi Hemohim ini makrofag yang memang mereka terbiasa sebagai tentara di dalam tubuh kita yang menyerang ya virus yang masuk, itu mereka akhirnya menjadi semakin banyak ya dengan kita mengkonsumsi Hemohim ini, dia jumlahnya semakin meningkat. Ya, kemudian selain dari aktivitas makrofag yang meningkat ya, itu bisa ditemukan juga bahwa dengan pada saat hasil uji Hemohim ini untuk sitokin yaitu protein ya yang berperan dalam sistem imun kita, itu juga mereka juga mengalami peningkatan aktivitas. Jadi pada saat pengujian ini bisa dilihat bahwa untuk sitokin INF gamma dan juga IL-2 itu mengalami peningkatan, sedangkan untuk IL-4 itu mengalami penurunan. Ya, jadi sitokin itu memang di dalamnya tuh bagiannya tuh sangat beragam sekali ya, banyak sekali ya Bapak Ibu, dan peran mereka itu biasanya berhubungan dengan B cell dan juga T cell yang tadi juga sudah dijelaskan. Ya, kemudian selain pada model yang memang tadi dia sistem imunnya turun ya Bapak Ibu, kami juga melakukan uji terhadap model yang memang dia sudah terjadi penuaan. Kenapa? Karena dengan bertambahnya usia itu biasanya normalnya sistem imun kita itu juga akan secara otomatis menurun. Ya, jadi artinya ini kurang lebih mirip ya dengan model yang sudah kita buat, yang sudah kita siapkan dalam uji ini. Ya, jadi berdasarkan hasil uji ini pada model yang tua juga ya, jadi kami menggunakan tikus yang sudah tua, itu bisa dilihat bahwa untuk sitokin ya, kemudian untuk imunnya juga dari si tikus itu dia juga dilihat bisa mengalami peningkatan ya dibandingkan sebelumnya. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu bisa berpikir juga ya, kalau misalnya sekarang saya umur 60-an nih. Nah, terus misalnya Bapak Ibu rajin nih konsumsi Hemohim ya secara rutin. Ya, berarti untuk sistem imun di dalam tubuh Bapak Ibu semuanya bisa jadi mirip dengan orang-orang yang dari usia 30 sampai 40 tahunan. 네.
Ya, jadi hemohim ini karena dia membantu mengaktifasi sitokin, kemudian makrofag juga, akhirnya ini juga bisa membantu kita dalam tadi ya antibodi sistem imun kita yang adaptif ya, yang dipelajari dari luar dan ada yang dari di dalam tubuh kita yang sudah ada. Ya, jadi bisa dilihat bahwa Bapak Ibu untuk hemohim ini punya manfaat yang baik ya, baik itu dalam sistem imun yang bawaan yang kita punya saat ini ataupun sistem imun yang memang adaptif ya, yang kita dapatkan dengan bertambahnya usia. 그리고 사이토카인 관련해서 조금만 더 설명드려볼까 합니다. Ya, kemudian saya juga akan menjelaskan sedikit ya terkait sitokin. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan ya bahwa sitokin itu adalah protein yang sangat penting dalam sistem imun kita. Nah, kalau dilihat secara garis besar, sitokin ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu TH1 dan juga TH2. 사실 사이토카인은 굉장히 많은 유형과 종류들이 많이 있지만 Ya, sebenarnya walaupun tadi saya sudah jelaskan ya bahwa sitokin itu kan di dalamnya banyak sekali ya jenisnya. 면역에 가장 중요한 것이 TH1과 2입니다. Tapi yang paling berperan penting di dalam imunitas kita itu adalah TH1 dan juga TH2. Ya, jadi untuk TH1 sendiri itu adalah dia fungsi yang ada di dalam makrofag ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian kalau untuk TH2 sendiri ini dia berperan pentingnya di dalam antibodi di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau misalnya kita waktu usianya masih muda ya Bapak Ibu, itu biasanya TH1 dan TH2 itu dia seimbang. Jadi jumlahnya itu seimbang ya, balance gitu. 근데 이렇게 Ya, tapi kalau misalnya seiringnya bertambahnya usia, biasanya TH2-nya itu tetap sama Bapak Ibu seperti sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan. Hanya saja di TH1 atau sitokinnya ini kita mengalami penurunan jumlah ya di dalam tubuh kita sehingga akhirnya jadi tidak seimbang. Jadi berat sebelah lebih ke TH2-nya lebih berat dibandingkan TH1. Ya, jadi sehingga karena tadi kan akhirnya jadi nggak seimbang ya, TH2-nya jadi lebih berat. Akhirnya nanti terjadi ketidakstabilan ya imunitas kita yang akhirnya salah satunya bisa mengakibatkan autoimun. Ya, seperti yang sebelum ini kan tadi saya sudah menunjukkan ya bahwa pada di penuaan tadi, penuaan imunitas itu hemohim ini bisa membantu meningkatkan imunitas kita. Ya, sehingga bisa secara garis besar ya bisa dianggap bahwa hemohim ini membantu meningkatkan TH1 atau sitokin di dalam tubuh kita akhirnya supaya TH1 dan TH2-nya ini jadi seimbang kembali. Ya, sehingga seperti IL-2 dan juga INF gamma itu jadi meningkat ya di dalam tubuh kita. Kemudian kalau TH2-nya itu supaya tadi seimbang dia menurun ya Bapak Ibu. Itu yang menurunnya itu adalah IL-4 dan juga IL-6. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengkonsumsi hemohim, tadi ya sitokinnya yang awalnya itu tidak seimbang, akhirnya bisa kembali seimbang lagi. Itulah kenapa bisa disebutkan ya bahwa hemohim ini membantu kita menjaga keseimbangan daya tahan tubuh kita berdasarkan hasil dari penelitian dan juga data-data yang kami sudah persediakan. Ya, di Atomi sendiri kita kan sering dibilang ya bahwa kita tuh harus punya kehidupan yang seimbang. Nah, di sini kita juga jangan cuma hidupnya aja yang seimbang, tapi kita juga harus punya sitokin yang seimbang juga. 네. 여러분 사업에 있어서도 균형이 중요하지 않나요? 야. 소실적, 대실적. Terus di bisnis Bapak Ibu juga pastinya harus seimbang juga bukan? Untuk kaki kecil dan kaki besarnya. 네. Ya pastinya kan Bapak Ibu juga pengennya dibandingkan satu kakinya yang besar banget, yang satu kecil. Pasti kan pengennya dua-duanya seimbang kan besarnya ya. 네. 그럽니다. Sehingga kalau menurut saya hemohim ini ya bisa jadi selain menyeimbangkan sistem imun ya di dalam tubuh Bapak Ibu semuanya juga, tapi juga bisa menyeimbangkan jaringan di bawah Bapak Ibu juga. 네. 감사합니다. Nah, terus kemudian tadi juga saya sudah mengatakan juga ya bahwa di tahun 2023 ini hemohim ini mendapatkan sertifikasi untuk membantu mengurangi rasa lelah. Saya jelaskan sedikit ya terkait kelelahan sendiri sebelumnya kepada Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin saya yakin sih kalau Bapak Ibu semuanya di sini nggak capek kan ya, nggak gampang lelah ya, pasti seger semua. Tapi kalau di luaran sana itu banyak orang-orang tuh yang banyak ngerasa mudah lelah kayak gitu dan mereka jadi akhirnya terganggu ya kehidupannya karena rasa lelah ini.
지금 피곤하지 않으시죠? Sekarang Bapak Ibu belum capek kan? 네. 어제 다 일찍 주무신 것 같기도 하고. Ya mungkin karena kemarin tidurnya lebih awal. Enggak. Oh, icik ancot teo. Ya, ada kelelahan biasa ya yang biasanya mereka itu bisa mudah pulih kembali setelah beberapa waktu ya, sedikit waktu berlalu itu dia bisa pulih. Di sisi lain ada juga yang disebut sebagai kelelahan kronis ya, di mana kelelahan ini adalah kelelahan yang walaupun sudah berlalu waktu ya bahkan sampai berbulan-bulan tapi tetap dirasakan ya kelelahannya itu enggak pulih-pulih. Ya jadi kelelahan kronis sendiri saat ini belum ditemukan ya sebenarnya apa sih penyebab kita bisa mengalami kelelahan kronis ini. Namun kelelahan kronis ini sendiri sebenarnya sangat memberikan dampak negatif ya di dalam kehidupan kita. Di mana akhirnya gara-gara kelelahan kronis ini jadinya kita susah tidur. Atau misalnya ada juga susah konsentrasi atau gampang lupa ya orangnya. Jadi susah ingat gitu, jadi sering-sering lupa. Atau bisa juga sering sakit kepala, terus pencernaannya juga nggak lancar gitu ya. Itu semuanya terjadi akibat dari kelelahan kronis yang dialami Bapak Ibu semua. Walaupun memang seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya bahwa sulit ya sebenarnya untuk benar-benar mencari alasan utama ya dari kelelahan kronis ini. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat ya berdasarkan data itu biasanya kelelahan kronis ini tuh terjadi pada saat kita terjadi stres ya atau misalnya infeksi virus. Terus pada saat sistem imun kita melemah atau bisa juga karena ketidakseimbangan hormon dan juga neurotransmitter. Dan karena sekarang kita sudah menganggap ya bahwa memang rasa lelah ini tuh sekarang menjadi salah satu bagian yang penting ya di dalam hidup kita juga gitu untuk bisa mengurangi rasa lelah itu. Akhirnya kami juga membuat satu model penelitian juga untuk membuktikan bahwa dapat membantu mengurangi rasa lelah. 근데 사실은 여러분들이 그 힌트를 주셨습니다. Ya tapi sebenarnya sebelum kami melakukan penelitian ini banyak dari member-member termasuk Bapak Ibu semuanya yang sudah kayak kasih kayak testimoni ya kepada sebelumnya. Ya mungkin saya yakin ya Bapak Ibu semuanya juga pada saat meeting atau ketemu sama konsumen atau sama member gitu ya pasti sering ya untuk sharing tentang Hemohim. Iya, dan dari semua cerita ya yang diberikan mengenai cerita mereka tentang produk Hemohim ini, ada banyak orang-orang yang mengatakan bahwa pada saat mereka rutin ya mengkonsumsi Hemohim, biasanya pada saat mereka bangun di pagi hari itu mereka merasa lebih segar rasanya. Terus kemudian ada juga yang walaupun sampai lembur ya tidurnya malam gitu ya tidur larut tapi mereka ngerasa cepat pulih gitu ya nggak gampang capek gitu dan itu sudah sering juga banyak dikatakan oleh para member ya atau konsumen yang sudah mengkonsumsi Hemohim. 좀 느끼시나요? Bapak Ibu sendiri gimana ngerasain juga nggak kayak gitu? 네. Jadi karena cerita-cerita dari para member semuanya juga yang melatar belakangi kami akhirnya melakukan penelitian tentang Hemohim yang bisa membantu mengurangi rasa lelah. Ya jadi kalau pada saat pengujian pada hewan sendiri ya itu kami tes dengan ada roda hamster ya kalau Bapak Ibu tahu ya yang muter terus itu. Jadi kami menguji bagaimana seberapa lama sih mereka tahan untuk memutarkan terus si rodanya sama kita juga tes di satu wadah gitu seberapa lama seberapa kuat mereka untuk berenang. Ya jadi pada saat kita kan kayak itu sama saja seperti olahraga ya. Nah kalau misalnya olahraga gitu kan kadang biasanya merasakan kelelahan gitu. Nah kita akhirnya bandingkan antara model yang kami berikan Hemohim dengan model yang tidak diberikan Hemohim itu ada bagaimana perbedaannya. Kemudian bukan hanya pada hewan saja tapi uji ini juga sudah dilakukan terhadap manusia. Jadi sama ya kurang lebih seperti pada hewan juga. Jadi pengujiannya ini sendiri dilakukan terhadap manusia yang olahraganya itu menggunakan sepeda agrometer. Ya jadi untuk tesnya ini sendiri ini dilakukan di salah satu universitas terbaik ya di Korea. Namanya Seoul National University. Ya jadi kami lakukan tes kepada mahasiswa dari SNU di jurusan olahraga ya. Jadi kita lakukan tes terhadap mereka. Kalau misalnya dia naik goes terus ya sepedanya, pasti kan lama-lama dia akan ngerasa lelah ya.
Tapi kalau misalnya rasa lelahnya ini dia bisa cepat pulih ya, bisa cepat berkurang, itu akhirnya dia bisa kembali mengayuh sepedanya ya dengan waktu yang lebih panjang gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak cepat pulih, akhirnya ya pasti dia akan berhenti di tengah-tengah. 당연 Dan dari hasil uji ini bisa ditemukan bahwa ternyata untuk atlet-atlet mahasiswa yang mengkonsumsi hemohim itu mereka bisa mengayuh sepedanya jauh lebih lama dibandingkan mahasiswa yang tidak meminum hemohim. 그리고 또 Ya, kemudian kami juga melakukan kuesioner juga ya kepada orang-orang yang mengikuti uji ini. Mereka mengatakan bahwa setelah meminum hemohim itu mereka merasa rasa lelahnya tuh mudah untuk turun gitu ya, mudah untuk pulih kembali. Kemudian aktivitas fisiknya juga rasa lelah gara-gara aktivitas fisik itu juga cepat untuk menurun. Yang saya ketahui di Indonesia pun saat ini sedang disiapkan juga ya untuk bisa menambahkan dalam klaim hemohim yang mengenai mengurangi rasa lelah. Dan saya yakin mungkin kedepannya dalam produk kita juga akan dituliskan selain untuk menjaga imunitas tapi juga mengurangi rasa lelah. Sebenarnya ya untuk hemohim sendiri itu bukan hanya makalah-makalah yang ada di gambar ini saja yang ada, tapi lebih banyak lagi dibandingkan ini sebenarnya. Ya kalau misalnya berdasarkan data kami, ini saat ini sudah ada sampai untuk data per September 2025 untuk makalah yang diterbitkan itu sudah ada kurang lebih 40 makalah dan di antara itu semua ada sekitar 23 makalah yang masuk ke dalam level SCI level papers. Iya, tadi juga Profesor Tere juga banyak ya mengatakan tentang materinya tuh ada yang mungkin dasarnya tuh dari makalah-makalah juga. Dan saya yakin itu mungkin yang diambilnya juga pasti dari makalah-makalah yang level SCI. Jadi yang disebut sebagai SCI level papers itu adalah makalah-makalah di mana ini yang sudah diakui oleh peneliti lainnya. Diakui bahwa kalau misalnya untuk makalah ini baik itu dari desainnya, hasilnya atau misalnya untuk dari manfaat yang didapatkan dari si makalahnya ini sendiri itu semuanya diakui. Jadi tidak ada yang menyanggah dari hasil makalah yang sudah dibuat. Jadi dari 40 makalah yang kita buat itu lebih dari setengahnya itu sudah mendapatkan SCI level dan di sini juga bukan hanya terkait peningkatan daya tahan tubuh dan juga untuk membantu mengurangi rasa lelah, itu ada juga fungsi-fungsi lainnya ya yang diteliti dan juga diterbitkan melalui makalah yang sudah ada. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini itu dari beberapa daftarnya ini ya ada juga makalah tentang anti obesitas dan juga ada anti diabetes. Selain itu ada juga tentang daya ingat ya. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian yang beragam ya yang sudah kami lakukan terkait hemohim. Ya, tapi karena keterbatasan waktu ya, saya tidak bisa untuk menjelaskan semuanya satu persatu ke Bapak Ibu semuanya. Jadi saya pilih beberapa saja untuk saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Ya, jadi kalau dari gambar yang Bapak Ibu lihat ini menunjukkan bahwa bagaimana sih hemohim ini dalam diabetes sendiri. Apakah dengan hemohim ini bisa meningkatkan gula atau membantu menurunkan gula darah? Itu bisa dilihat berdasarkan hasil penelitian ini. 있습니다. Ya, jadi dari diagram yang di sebelah kanan itu kalau Bapak Ibu lihat itu ada 3 ya. Yang paling atas itu adalah orang yang kalau misalnya dia diabetes makan sesuatu itu dia akan naik sangat cepat, tapi kemudian gula darahnya itu turunnya tuh sedikit-sedikit. Nah, untuk yang kedua itu adalah orang yang dia minum hemohim. Memang dia naik juga gula darahnya, tapi tidak setinggi orang yang tidak minum. Dan untuk penurunannya sendiri ini jauh lebih cepat dibandingkan yang tidak meminum hemohim. Ya, kemudian yang berikutnya ini adalah kerusakan lambung ya. Saya mungkin di Indonesia juga banyak ya orang-orang yang mengalami kerusakan lambung. Di gambar ini bisa menunjukkan bahwa pada model yang mengalami kerusakan lambung itu dia untuk kerusakannya itu bisa pulih ya Bapak Ibu setelah kita memberikan hemohim kepada model tersebut. Ya, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu juga sekarang itu banyak ya yang penasaran yang pengen tahu tentang fungsi otak ya di manusia.
Jadi kami melakukan uji terhadap model ya yang dia mengalami amnesia ya. Jadi dia mengalami hilang ingatan ya. Jadi modelnya itu kita lakukan uji kepada dia. Ya, jadi kalau misalnya untuk dalam model tikus ini yang mengalami hilang ingatan ini, dia itu ada satu bahan ya di dalam tubuhnya dia, namanya asetokilin, itu dia mengalami penurunan. 그렇습니다. Ya, tapi kami bisa melihat ya bahwa dengan memberikan hemohim ini, jumlah asetokilin yang awalnya menurun itu bisa kembali naik lagi. Kita. Ya, jadi yang saya berikan barusan itu ya yang 3 terakhir itu mungkin yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa untuk saat ini itu belum kami lakukan uji kepada manusia ya, sehingga untuk manusia sendiri itu bisa jadi ada sedikit perbedaan dengan model uji yang sudah kami lakukan. Ya, mungkin seperti fungsi mengurangi rasa lelah ya, kedepannya pun kami akan terus-terusan melakukan pengujian dan juga melakukan pendaftaran sertifikasi juga ya, sehingga mungkin akan semakin bertambah juga manfaat yang bisa kita berikan di hemohim. Ya, jadi walaupun kita waktunya nggak terlalu panjang ya sebenarnya hari ini, tapi kita sudah membahas cukup banyak hal ya terkait hemohim. Walaupun tadi mungkin di tengah-tengah materi ada banyak ya istilah-istilah yang susah gitu ya. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang baru pertama kali dengar gitu ya. Tapi saya harap 5 kata kunci ini Bapak Ibu bisa ingat ya. Sampai Bapak Ibu pulang pun tetap diingat. 하나씩 이렇게 읽어보면 좋을 것 같습니다. Ya, coba ikuti saya ya. Membantu menjaga daya tahan tubuh. Membantu mengurangi rasa lelah. Diakui secara individu. Anti doping. Polisakarida hemohim. Iya. 예. Ya, jadi ini adalah kesimpulan ya yang bahwa Bapak Ibu mungkin bisa ambil kesimpulan. Yang pertama ini bahwa hemohim ini kalau kita meminum itu bisa membantu kita menjaga daya tahan tubuh kita. Kemudian juga bisa membantu untuk mengurangi rasa lelah. Dan selain itu yang untuk diakui secara individu itu adalah artinya hemohim sudah melalui hasil tes ya, sudah melalui pengujian yang ketat dari pemerintah Korea sehingga akhirnya bisa diakui secara individu. Kemudian hemohim untuk yang anti doping artinya ini bisa menunjukkan bahwa hemohim itu aman untuk dikonsumsi siapa saja. Kemudian yang membuat hemohim itu bisa memiliki fungsi-fungsi tersebut itu semuanya berkat dari polisakarida yang ada di dalam hemohim. 네. 그래서 우리가 해모임을 얘기할 때 이 5가지 키워드로 연상하면서 기억하시면서 얘기하면은 훨씬 잘 전달되지 않을까 싶습니다. Ya, sehingga kalau menurut saya kalau Bapak Ibu bisa ingat terus ya 5 hal ini, kemudian Bapak Ibu juga mengatakan 5 hal ini kepada orang-orang waktu Bapak Ibu sharing tentang hemohim, mungkin bisa lebih lebih tersampaikan lagi tentang fungsi hemohim ini kepada orang-orang. 네. Ya, kemarin juga saya sudah sampaikan ya, semakin banyak kebiasaan sehat yang kita lakukan, maka akan semakin lama juga ya, semakin panjang juga usia kita. 우리가 Ya, jadi ini adalah makalah ya yang menunjukkan bahwa memang kita saat ini karena semakin berkembangnya teknologi medis ya dan juga lainnya itu membuat manusia bisa umurnya tuh makin lebih panjang dibandingkan mungkin tahun-tahun sebelumnya. Nah, tapi Bapak Ibu ini juga bisa mempengaruhi ya seberapa banyak kebiasaan sehat yang Bapak Ibu miliki. Apakah hanya 1, 2, 3 atau lebih banyak lagi. Ini akan mempengaruhi juga seberapa banyak usia yang bisa Bapak Ibu dapatkan untuk tambahannya. 하겠습니다. Ya, di dalam kebiasaan sehat ini untuk kebiasaan makan yang seimbang itu sangat penting. 다 Ya, tadi juga Profesor Toire menyebutkan ya bahwa di Indonesia itu untuk obesitas dan juga diabetesnya itu sangat tinggi ya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu cari ya, itu bisa ada juga loh makalah yang menyebutkan bahwa hanya dengan kita mengubah urutan makan kita saja, itu bisa mempengaruhi loh katanya di peningkatan gula darah ataupun juga dari obesitas yang bisa terjadi di dalam tubuh kita.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pertama-tama makan yang protein dulu ya, misalnya dagingnya dulu nih. Terus kemudian berikutnya sayur atau buah. Terus yang paling terakhirnya baru Bapak Ibu makan karbohidrat atau nasi, itu akan mempengaruhi. Jadi gula darahnya itu akan naiknya tuh lebih pelan ya, lebih rendah dibandingkan Bapak Ibu makan nasinya duluan atau berbarengan. Ya, jadi mulai sekarang kalau misalnya Bapak Ibu mulai hari ini saya akan makan nasinya tuh belakangan misalnya gitu. Nah kalau misalnya sudah mulai diubah nih kebiasaannya ini bisa membantu Bapak Ibu dalam tadi ya untuk diabetesnya itu tadi. Ya kemudian di dalam kebiasaan sehat ini bukan hanya makannya aja yang harus seimbang ya. Tapi Bapak Ibu juga harus punya aktivitas fisik yang teratur atau harus ada olahraganya juga. Kemudian Bapak Ibu juga harus tidur cukup. Kemudian untuk menjaga kesehatan kita pastinya sangat penting ya kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Itu bukan hanya saya saja yang mengatakan tapi tadi Profesor Tere juga sudah mengatakan kepada Bapak Ibu semuanya pentingnya untuk memelihara daya tahan tubuh. Jadi memelihara daya tahan tubuh itu tidak akan terjadi hanya dengan Bapak Ibu diam saja. Pasti kita harus melakukan sesuatu atau harus ada sesuatu yang bisa membantu kita untuk memelihara daya tahan tubuh kita tersebut. 가장 쉬운 방법이 무엇이죠? Cara yang paling gampang buat jaga daya tahan tubuh apa? 네. 네. 정답입니다. Iya, betul jawabannya. 그리고 또한 Kemudian ada kebiasaan sehat lainnya ya Bapak Ibu, bahwa di dunia ini kita hidup bukan sendiri atau bukan hanya dengan keluarga aja, tapi kita juga harus bisa bersosialisasi dengan orang-orang di lingkungan kita. Ya jadi kalau kita menjadi orang yang bisa diakui ya, bisa dikenali oleh orang-orang di sekitar kita, kita akan rasa percaya dirinya itu akan naik. Nah kalau rasa dirinya ini naik, maka kesehatan kita juga akan terbantu juga. Jadi untuk Bapak Ibu menjaga aktivitas sosial ini juga sangat penting ya untuk Bapak Ibu menjaga kehidupan sehat Bapak Ibu semua. 사회적 교류는 무엇으로 하면 되죠? Nah kalau interaksi sosial cukup dilakukan dengan apa? 여기 지금 이미 하고 계시지 않습니까? Ya sekarang kan Bapak Ibu sekarang sedang interaksi sosial kan? 애터미 열심히 하시면 이게 바로 우리의 사회 교류 교류가 되겠습니다. Ya jadi kalau Bapak Ibu rajin ya menjalankan bisnis Atomi ini artinya Bapak Ibu sudah rutin juga melakukan interaksi sosial. 네. 그래서 Ya jadi kalau dilihat di sini laki-laki usia 50 tahunan kalau misalnya dia menjaga satu saja kebiasaan sehat itu dia bisa bertambah umurnya 3 tahun lebih lama katanya. 그런데 8가지를 하고 있으면 무려 20년을 더 살 수 있습니다. Tapi kalau Bapak Ibu bisa lakukan 8 kebiasaan sehat, Bapak Ibu bisa hidup sampai 20 tahun tambahan. Dan saya yakin ya bagi Bapak Ibu yang menjalankan bisnis Atomi pasti bisa hidup lebih panjang dan lebih sehat. 해모임 그리고 우리 애터미의 제품들을 통해서 건강도 잘 챙기시고 사업에도 꼭 성공하시면 좋겠습니다. 예, 고맙습니다. Ya, jadi saya harap ya Bapak Ibu semuanya melalui Hemohim ini bukan melalui produk Atomi ya, bukan hanya Hemohim saja bisa menjaga daya tahan tubuhnya, kemudian dengan melakukan bisnisnya juga bisa hidup sukses ke depannya. Dan sekian dari saya terima kasih. 감사합니다. Terima kasih.